Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah sekalian, alhamdulillah kita telah melewati 20 hari ya, dari bulan Ramadan. Di 9 hari terakhir semoga kita semakin semangat ya, dikuatkan, dimudahkan Allah dan maksimal untuk mengakhiri Ramadan dengan sebaik-baiknya ya. Dan semoga ibadah Ramadan, sholat tarawih, tilawah, sedekah dan ibadah-ibadah amal soleh yang lainnya yang sudah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, kita paham bahwasanya Ramadan ini adalah kewajiban fardu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mengamalkannya dasarnya adalah iman, dan karena iman percaya kepada Allah, kita tunduk patuh dengan perintahnya. Salah satunya adalah shaum Ramadan. Kita beribadah taat kepada Allah ya tentu agar doa-doa kita ya makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada hal-hal yang bisa menghalangi doa-doa kita, permohonan kita kepada Allah. Yang pertama, penghalang doa adalah ketika kita berdoa itu tergesa-gesa, terburu-buru. Dan ketika kita maksudnya tergesa-gesa adalah ketika kita sudah merasa berdoa sekian lama, sekian waktu, tapi kita terus merasa doa-doa tidak dikabulkan, lalu kita berhenti, kita bosan, ya, merasa doa tidak dikabulkan. Nah ini yang dimaksud dengan tergesa-gesa. Ya. Dipinginnya dongo biasanya gak cepat dikabulkan ya. Jadi doa inginnya cepat dikabulkan, maka kadang melaksanakan ketaatan itu nanti. Jadi jangan tergesa-gesa ya. Ya kadang memang ada yang cepat, kadang ada yang lama. Jadi butuh kesabaran, butuh ketekunan. Karena yang jelas ketika kita punya permohonan, kata Allah, ya ud'uni fastajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, maka pasti aku kabulkan. Tentu dengan syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Hukum berdoa itu sunnah, disunnahkan. Tapi kalau tidak berdoa itu adalah kesombongan. Seolah-olah boten butuh kalian Gusti Allah. Jadi seolah-olah semua bisa dibereskan sendiri, merasa kuat, merasa mampu. Jadi berdoa bagi seorang muslim itu adalah tanda dia mengakui kelemahan dirinya. Dia butuh kepada Allah, dia butuh pertolongan Allah. Karenanya Allah sangat suka, sangat senang jika hambanya itu berdoa, memohon kepadanya. Itu tanda dia rasa dirinya lemah, dia butuh kepada Allah. Jadi orang tidak berdoa itu merasa tidak butuh Allah, sehingga bisa dicap sombong. Nah, itu adalah kemaksiatan ya. Jadi berdoalah kepada Allah ya. Karena memang kita butuh Allah, beban kita, persoalan kita sangatlah banyak. Yang kedua, jamaah sekalian,
Yang bisa menghalangi doa kita adalah konsumsi, kita mengkonsumsi yang tidak halal, yang haram. Jadi makan minum kita haram, yang kita kenakan pakaian ini misalnya haram. Nah, ini bisa menghalangi ijabahnya doa. Nah, terkait konsumsi atau makan, ya, memang ini hasil kerja, ya. Jadi Islam memang mewajibkan, memerintahkan kita, khususnya laki-laki, bapak ini bekerja, meyakini rizki itu pasti diberikan Allah. Semua makhluknya diberikan rizki oleh Allah, termasuk manusia. Itu adalah persoalan keyakinan, itu akidah. Pasti setiap makhluk itu mendapat rizki. Manusia itu kalau wafat, mati, itu berarti jatah rezekinya habis. Jadi rezeki habis, orang mati. Jadi kalau rezekinya belum habis, dia akan hidup. Dan walaupun kalau sakit mungkin koma, gitu, tidak sadar, tapi belum mati. Jadi rezeki habis, orang akan mati. Jadi dengan kata lain, penyebab orang mati itu adalah habisnya rezeki, bukan sakit. Orang sakit nek rezekine dereng telas mboten mati. Tadi walaupun mungkin koma, mungkin sakit berat. Jadi sekali lagi, penyebab orang mati itu rezeki habis. Makanya orang sehat nggak sakit pun bisa tiba-tiba mati, karena rezekinya telas, habis. Nah, jadi monggo yang mencari nafkah, carilah nafkah, bekerjalah yang halal, ya. Cari kerja berarti kan harus ada lapangan pekerjaan. Ketika lapangan pekerjaan tidak ada atau tidak cocok, nah mungkin orang akhirnya membuat sendiri lapangan pekerjaan. Jadi dia mencari kerja atau dia menciptakan lapangan pekerjaan. Berarti di luar diri kita ini harus ada lapangan pekerjaan. Nah, yang menyediakan lapangan pekerjaan itu siapa? Kalau terkait hidup bermasyarakat, hidup berbangsa, bernegara, maka sebenarnya kewajiban menyiapkan lapangan pekerjaan secara umum itu adalah kewajiban pemerintah. Negara itu nek masyarakatnya bukan nyambut gawe ya, umat kere kabeh ada duit, miskin kabeh itu ya masalah. Negara jadi masalah karena ngopeni rakyat ya butuh duitnya akeh, ya mudah juga. Jadi lapangan pekerjaan itu harus disiapkan, wajib disiapkan oleh pemerintah. Dan Islam melarang mencari pekerjaan atau mendapatkan pekerjaan yang haram. Maka pemerintah juga tidak boleh menyediakan pekerjaan yang halal, agar rakyatnya ini yang bisa melakukan pekerjaan yang halal, mendapat rezeki yang halal. Ibadah tadi diantara kalau berdoa biar diterima, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rakyat itu pekerjaannya bagus enggak, itu ya ulil amri berperan, ya. Al-imam ra'in nasib. Imam itu pemelihara, pengurus rakyat, masyarakat, ra'in, ya, dan bahwa mas'ulun an ra'iyati, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang ra'iyati, kan jadi rakyat itu ya, ra'iyati, jadi dalam bahasa Indonesia jadi rakyat. Jadi imam ini maknanya adalah imamul a'dham, kepala pemerintahan, kepala negara. Dia akan diminta pertanggungjawaban tentang rakyatnya.
Jadi kalau sampai ada pekerjaan haram di suatu negeri, maka rakyatnya tentu akan berdosa dan tentu ulil amrinya ikut bertanggung jawab berdosa. Nah, jadi dosa paling besar itu ditanggung ulil amri. Maksiatnya rakyat, maksiatnya masyarakat, sing paling akeh dosane sing dhuwur. Kalau jenengan maksiat karena boten. Minuman keras dijual ada. Pelacuran enten boten. Perselingkuhan enten boten. Aborsi kathah boten. Seperti dijawab oleh sing di atas itu. Dan itu tanggung jawab sing ngurus rakyat ya. Dia menanggung dosa, setiap maksiat rakyatnya. Tapi ngurus rakyat nek iso ya aja mimpin ya. Siap bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul mengatakan al-imamu adil gitu kan. Imam yang adil ini dia yang pertama mendapat jaminan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Kan sab'atun, ada 7 golongan yang dilindungi Allah pada hari tidak ada perlindungan kecuali dari Allah ya. Makanya menurut Imam Ibnu Taimiyah ya, kekuasaan pemerintah itu ibadah yang paling agung. Jenengan boleh nggak suka politik ya, tapi jangan lalu menghukumi, menilai politik dalam Islam juga buruk. Jenengan jangan melihat politik dari perilaku orang sekarang, itu jangan nyebeli lah ya, dan muak gitu. Ya, kita melihat politisi Muslim sekarang itu ya muak. Gitu. Tapi itu bukan jadi alasan kita menolak ajaran atau teori politik dalam Islam. Menurut Imam Ibnu Taimiyah politik itu ibadah teragung. Karena kalau dia adil tadi kemaslahatannya massal, kalau dia zalim ya dosanya massal juga. Ya, Imam Al-Ghazali juga mengatakan ad-dinu wa sultan tau amani ya. Din, agama dengan sultan itu dua saudara kembar ya. Ad-dinu usul wa sultanu haris ya. Agama itu pondasi, sultan itu penjaganya. Suatu tanpa pondasi itu pastor, ya agak sih nggak pastor. Karena nggak ada yang jaga, nggak ada yang jaga kemuliaan hukumnya Allah, syariatnya Allah, sehingga ya orang Islam dewe sih. Jadi bagi Muslim itu ya ayat suci, ya ayat konstitusi, jangan dipisah-pisah, bisa. Baik, jadi bekerja itu harus disiapkan pekerjaan yang halal. Amri tidak boleh atau harus menghilangkan pekerjaan-pekerjaan yang haram bagi rakyatnya. Karena dia tadi akan siap menanggung dosa dari rakyatnya yang bermaksiat. Itu amanah dari Allah. Makanya tadi minta untuk ulil amri itu kan, ulil amri minkum itu kan yang amanu gitu kan, yang bertakwa, yang taat kepada Allah, yang nanti jadi imamun adilun itu ya. Baik, jadi jangan mengkonsumsi, jangan mencari rezeki yang haram ya. Secara individu kita dituntut untuk mencari, yang mengurusi rakyat juga harus membantu dengan menyediakan pekerjaan yang halal ya. Jadi tidak boleh ada minuman keras. Kalau minuman kerasnya ada berarti kan ada yang memproduksi. Kalau ada banyak di toko resmi berarti ada pabriknya. Dan memang pabriknya ada. Pabrik minuman keras ada. Tempat pelacuran, tempat transaksi itu ada. Di diskotik, di kafe ada. Dan yang ketiga, yang membuat doa ya tidak dikabulkan oleh Allah adalah hati yang lalai ya. Jadi kita tidak khusyuk, tidak fokus. Karena biasanya kita berdoa kalau lalai itu biasanya karena memang tidak terlalu butuh.
nek butuh tenanan, sangat butuh itu ya tenanan ini ya fokus khusyuk gitu ya. Nah, jadi kalau kita lalai, hati kita lalai, kita doa, mulut berdoa, memohon, tapi pikiran terus melayang-layang kemana-mana, akhirnya hati juga ikut melayang. Nah, itu alamat tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kata Rasul, Annallaha la yastajibu du'a min qalbin ghafilin, ya. Jadi Allah tidak akan mengijabah doa dari hati yang lalai. Kalau berdoa dia sing khusyuk, ya. Dan khusyuk ini memang terkait kebersihan, ya, tadi kebersihan makanan. Ya. Jadi makanan ini yang kita konsumsi, yang kita pakai ini membantu kekhusyuan. Ya. Kalau hati tidak bisa khusyuk, ya, itu ada kemungkinan ada hal-hal yang subhat, tidak halal masuk ke dalam diri kita. Jadi kalau kita pun juga sampai sekarang, terlebih di bulan Ramadan masih belum taat, ya mintalah kepada Allah hati yang lain, karena hati kita ini pasti sangat bermasalah. Di poso Ramadan ya gak poso, sholat mau waktu ya gak sholat misalnya, ya. Nah itu mintalah kepada Allah hati yang lain. Nah hatimu itu sedang sakit parah, mungkin hatimu sudah mati, gitu. Jadi mintalah kepada Allah hati yang lain, atau agar diganti oleh Allah hati yang lain, gitu ya. Sehingga hati kita itu mudah lunak untuk menerima kebenaran, mudah menerima nasihat-nasihat, mudah menerima ayat-ayat hadis-hadis dari Allah dan Rasulnya. Semoga kita semua dikaruniai hati yang sehat, qalbun salim, hati yang mudah menerima nasihat, hati yang mudah menerima cahaya kebenaran dari Quran dan Sunnah, hati yang membuat kita mau taat ibadah kepada Allah, hati yang membuat kita khusyuk di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami kira cukup di situ, ya. Sebenarnya ada yang lain tapi sudah umum, ya. Tapi itu beberapa hal, semoga bisa menjadi bahan renungan bagi kita sejauh mana Ramadan ini memberikan pengaruh positif, ya, menghentikan hal-hal negatif dari kita, karena memang diinginkan Allah adalah dengan puasa dan ibadah-ibadah yang mengikutinya itu la'alakum tattaqun. Jadilah orang yang takwa. Takwa niku nggih melaksanakan yang diperintahkan Allah, menjauhi yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah. Jadi dengan poso, kita semua poso menghasilkan ketaatan. Nek durung taat berarti ya masalah, gitu ya. Jadi tidak sesuai. Ya memang orang puasa belum tentu membuahkan takwa, ya. Tapi orang takwa pasti hasil dari puasa di bulan Ramadan ini. Peran saya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.